Ini adalah materi pengantar Kotlin untuk mata kuliah pemrograman sistem interaktif bersama saya, Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menjelaskan dan mengaplikasikan pemrosesan asinkron pada sistem interaktif. Sedangkan untuk subcapaian pembelajaran kita adalah mampu menerapkan teknik pemrograman imperatif, berorientasi objek, dan fungsional dalam bahasa pemrograman Kotlin. Pokok bahasan kita meliputi yang pertama tentang Kotlin, yang kedua objek, yang ketiga fungsi, yang keempat higher order function, dan yang kelima nullability. Tujuan utama dari bahasa Kotlin ini adalah sebagai alternatif bagi bahasa pemrograman Java. Seperti yang kita ketahui, Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan saat ini. Java sudah memiliki banyak sekali library atau pustaka yang sangat bermanfaat untuk pembuatan aplikasi. Dalam hal ini, baik Kotlin maupun Java, keduanya sama-sama berjalan di atas Java Virtual Machine. Dengan demikian, Kotlin walaupun merupakan bahasa pemrograman yang relatif baru, dapat memanfaatkan library yang sudah ada pada bahasa pemrograman Java melalui platform yang sama, yaitu JVM. Jadi ini adalah keuntungan dari Kotlin. Selain itu, Kotlin juga memiliki keuntungan-keuntungan lain. Jadi Kotlin lebih ringkas, artinya jumlah baris kode yang dihasilkan relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan Java. Sehingga Kotlin juga dapat menjadi lebih produktif karena lebih ringkas. Kemudian Kotlin juga berpotensi untuk lebih aman karena Kotlin memiliki fitur null safety. Artinya, Kotlin akan terbebas dari null pointer exception yang biasanya terjadi pada aplikasi berbasis Java misalnya. Kotlin telah digunakan pada berbagai macam aplikasi, baik aplikasi yang berjalan pada server, jadi misalkan aplikasi berbasis web, maupun back-end-nya berupa web service, sudah banyak yang diimplementasikan dalam bahasa Kotlin. Selain itu, pada aplikasi Android, Kotlin sudah menjadi bahasa pemrograman resmi untuk pengembangan aplikasi berbasis Android. Bahasa pemrograman Kotlin merupakan bahasa yang bersifat static typing. Jadi di sini ada dua kata kunci. Yang pertama dia adalah static, artinya dia tetap, dan typing ini adalah dari kata type. Artinya, semua tipe dari ekspresi pada program telah diketahui pada waktu kompilasi. Jadi misalkan di sini ada variabel X, kita beri nilai 1. Artinya, variabel X ini memiliki nilai 1 dengan tipe integer. Sedangkan variabel Y kita deklarasikan di sini titik 2, tipenya adalah integer, nilainya adalah 2. Baik variabel X maupun Y, dua-duanya bertipe integer. Namun jika kita lihat di sini ada perbedaan. Ketika kita mendeklarasikan variabel X, kita hanya menyediakan nilainya saja, yaitu 1. Sedangkan ketika kita mendeklarasikan variabel Y, kita mendeklarasikannya bersama dengan type-nya dan nilai atau value-nya. Dua cara ini untuk yang X dan Y ini sama-sama berlaku ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan variabel X dengan nilai 1, compiler melakukan inferensi terhadap tipe dari variabel
X, yaitu integer. Jadi yang bertugas untuk mendefinisikan tipe dari variabel X di sini adalah compiler dengan teknik namanya inferensi berdasarkan nilai dari variabel. Jadi walaupun kita tidak secara eksplisit mendeklarasikan tipe dari variabel X, tapi kita akan mendapati bahwa variabel X akan bernilai integer dan itu tidak dapat diganti lagi karena Kotlin bersifat statik. Jadi selamanya baik variabel X di sini maupun variabel Y akan bertipe integer. Dia tidak dapat berisi nilai yang selain integer. Jadi ini berbeda dengan bahasa pemrograman dinamis. Jadi lawan dari static typing adalah dynamic typing ya. Bahasa-bahasa pemrograman dynamic seperti misalnya bahasa ada PHP, kemudian bahasa Python, Ruby dan sebagainya itu adalah bahasa-bahasa dynamic di mana untuk type atau tipe dapat berubah-ubah sesuai dengan nilai dari variabelnya. Sedangkan untuk static typing pada Kotlin, tipe dari variabel tidak dapat kita ganti-ganti. Hanya dapat dideklarasikan satu kali saja. Namun walaupun dia static typing, untuk menghasilkan kode yang singkat, kita bisa memanfaatkan yang namanya type inference. Seperti ini. Mengapa static typing? Jadi dibanding dengan bahasa pemrograman dynamic, static typing memiliki beberapa keuntungan. Jadi yang pertama dari sisi performa, static typing cenderung memiliki performa yang tinggi karena pada saat runtime tidak perlu ada kegiatan menebak. Kegiatan menebak ini terjadi pada bahasa dynamic typing, di mana ketika proses eksekusi, dia akan selalu menebak tipe dari variabel. Untuk static typing, tidak perlu ditebak karena sudah dapat dipastikan tipe dari suatu variabel tertentu. Kemudian yang kedua adalah handal, karena compiler telah melakukan verifikasi terhadap correctness dari program pada saat melakukan kompilasi ya. Sehingga peluang terjadinya crash pada saat runtime ini cenderung lebih kecil. Kemudian dari sisi maintainability, aplikasi yang dikembangkan dengan bahasa static typing ini cenderung lebih mudah untuk di-maintain, lebih mudah untuk ditelusuri objek-objek yang kita gunakan karena dia sudah dapat dipastikan. Kemudian dukungan tools, karena static typing sifat-sifatnya tidak perlu ditebak lagi, sudah pasti arahnya kemana. Ini memungkinkan kita membuat IDE ya, yang sangat handal ya, dan canggih ya, untuk melakukan refactoring, code completion, dan sebagainya. Jadi jenis-jenis IDE yang populer saat ini ketika digunakan untuk bahasa static typing pada umumnya lebih canggih dibandingkan untuk bahasa yang dynamic typing ya. Karena static typing lebih mudah untuk ditebak dalam tanda kutip karena dia sifatnya sudah pasti ya. Lebih mudah untuk dilakukan penelusuran. Kemudian pada Kotlin ini terjadi penggabungan terhadap beberapa paradigma. Jadi Kotlin di satu sisi mendukung paradigma fungsional, selain itu dia juga mendukung paradigma berorientasi objek. Pada paradigma pemrograman fungsional, Kotlin mendukung first class function, yaitu fungsi, dalam hal ini adalah sekumpulan perilaku sebagai nilai ya. Jadi dia setara dengan nilai. Dengan demikian fungsi dapat disimpan dalam variabel. Selain itu, fungsi juga dapat dijadikan parameter dari suatu fungsi lainnya atau juga dapat sebagai nilai balikan atau return value dari fungsi lainnya.
Jadi fungsi yang menerima parameter atau fungsi yang menghasilkan nilai balikan berupa fungsi itu disebut dengan higher order function ya. Jadi dia bisa menerima parameter berupa fungsi dan dia juga bisa menghasilkan return value atau nilai balikan yang juga berupa fungsi. Kemudian konsep immutability yaitu state atau nilai dari variabel yang tidak dapat diubah setelah suatu objek dibuat. Jadi dia sifatnya adalah final. Kemudian no side effect yaitu fungsi menghasilkan nilai balikan yang sama untuk input yang sama. Dan dia tidak mengubah state dari objek lain ya. Karena dia tidak mengubah state dari objek lain, dikatakan dia tidak memiliki efek samping. Keuntungan dari pemrograman fungsional, jadi ini membuat kode menjadi lebih ringkas ya, dibanding dengan gaya pemrograman imperatif. Kemudian karena dia immutable, menjadi ramah terhadap multi-threading ya. Jadi dari struktur data yang sifatnya immutable sehingga tidak memerlukan sinkronisasi ketika diakses secara concurrent atau secara serentak. Kemudian pemrograman fungsional ini memiliki kecenderungan lebih mudah untuk diuji karena fungsi yang tidak menghasilkan side effect. Artinya fungsi tidak mengubah state dari objek di luar fungsi tersebut, sehingga fungsi tersebut lebih mudah untuk diuji secara terisolasi. Jadi untuk unit testing ini jauh lebih mudah ketika kita menguji dalam paradigma pemrograman fungsional.